Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu mendapat rahmat-Nya. Di video kali ini, kita akan membahas karomahnya para ahli fikih. Karomah adalah suatu kemuliaan atau kelebihan yang diberikan Allah kepada para hambanya. Karomah umumnya diberikan kepada para waliullah, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh At-Tijani, Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, dan yang lainnya. Jarang kita mendengar karomahnya para ulama ahli fikih atau fuqaha. Ada beberapa ulama fikih yang mendapatkan karomah yang diberikan Allah kepada mereka, di antaranya 1. Imam Laits bin Sa'ad. Beliau adalah seorang ulama yang terkenal, karena kecerdasannya mengistinbat, atau mengambil kesimpulan sebuah hukum, sehingga menjadikannya salah satu imam mazhab. Di samping itu, beliau juga seorang saudagar kaya raya, penghasilannya pun dalam setahun kalau dirupiahkan bisa mencapai 344 miliar. Beliau setiap tahun tidak membayar zakat, karena setiap akan membayar zakat hartanya selalu habis untuk ia sodakohkan. Beliau berasal dari Mesir. Suatu hari beliau dipanggil oleh wali kota Mesir saat itu, untuk ditanyakan masalah hukum. Tapi pendapat Imam Laits dan sang wali kota itu bertolak belakang. Mengetahui Imam Laits itu masih teguh dalam pendiriannya, maka wali kota itu membakar rumah sang imam. Kemudian sang imam membangun kembali rumahnya, lalu dibakar lagi oleh sang wali kota. Kemudian dibangun lagi oleh sang imam, begitu sampai 3 kali. Karena sudah yang ketiga kali rumahnya dibakar, kemudian sang imam berdoa di tengah malam, agar Allah sajalah yang menyelesaikan masalahnya dengan sang wali kota. Ketika matahari pagi mulai bersinar, tersiar kabar bahwa sang wali kota Mesir itu telah meninggal karena sesak nafas. 2. Imam Syafi'i. Kita ketahui bahwa Imam Syafi'i hidup pada zaman keemasan Islam, yaitu eranya Bani Abbasiyah di Baghdad. Pada saat itu, kekhalifahan dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun, di mana saat itu sang khalifah mengeluarkan keputusan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Keputusan sang khalifah itu harus ditaati oleh semua ulama, termasuk Imam Syafi'i yang saat itu berada di Mesir. Suatu hari Imam Syafi'i dipanggil oleh wali kota Mesir, dan diancam akan diusir dan dibelenggu, apabila ia tidak memfatwakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Padahal Imam Syafi'i sangat menolak keras tentang fatwa tersebut. Selang beberapa hari kemudian, sang wali kota itu dipecat dari jabatannya, dan ditangkap oleh pasukan khalifah. Karena diduga akan melakukan kudeta terhadap khalifah. 3. Nafisah binti Zaid. Mungkin kita jarang sekali mendengar ulama dari kalangan perempuan, dibandingkan dengan nama Robiatul Adawiyah. Nama Nafisah sangat jarang sekali didengar. Nafisah binti Zaid dikenal sebagai salah satu murid Imam Malik, beliau lahir di Madinah. Beliau adalah saudara Hamdah istri Imam Syafi'i, dan beliau masih termasuk dari kalangan Ahlul Bait. Suaminya bernama Ishaq putra Imam Ja'far Shadiq, salah satu imam mazhab. Panggilan beliau adalah Nafisatul Ilmi. Suatu hari, ada beberapa orang Mesir bertamu kepada Nafisah. Orang Mesir itu mengadukan penderitaan masyarakat Mesir, karena kekeringan dan kemarau yang panjang. Kemudian Nafisah memberikan sehelai kain kepada orang Mesir itu, untuk dilemparkan ke sungai Nil. Lantas orang Mesir itu pulang, dan dilemparkannya kain itu ke sungai Nil, lalu sungai itu mengeluarkan air. Ketika Sayyidah Nafisah sedang berada di Mesir, pada suatu hari ada seorang perempuan Yahudi, yang menitipkan anak perempuannya yang lumpuh, kepada Nafisah yang sedang berwudu. Lalu si anak perempuan Yahudi itu menghilang, dan tidak lama kemudian ditemukan kembali oleh Nafisah. Setelah selesai berwudu, lalu kaki anak itu dipegang oleh Nafisah, dan alangkah terkejutnya kaki si anak itu langsung sembuh. Mengetahui kejadian aneh tersebut, orang tua Yahudi itu pun menemui Sayyidah Nafisah, dan menyatakan keinginannya untuk masuk Islam. Demikian beberapa karomah ulama dari kalangan fuqaha, dan tentunya masih banyak lagi beberapa karomah dari kalangan fuqaha yang belum kita ketahui. Perlu diketahui, bahwa beberapa karomah tersebut di luar keinginan ulama sendiri. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.